Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa juga salawat dan salam kita akan sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pertama. Jadi kita mulai hari ini dan seterusnya kita akan belajar secara daring atau secara jarak jauh. Jadi setiap pembelajaran nanti Bapak akan buat video pembelajaran seperti ini dan Bapak akan upload ke YouTube dan anak-anak bisa menonton video pembelajaran yang Bapak buat melalui YouTube tersebut. Dan apabila tidak mengerti, maka bisa ditonton secara berulang video-video itu. Oke. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan mempelajari sambil dibuka ya buku yang Bapak kasih di grup kemarin, buku tema 1. Jadi tema 1 itu temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Kesempatan ini kita akan belajar subtema 1 dengan judul subtema tumbuhan sahabatku pembelajaran 1 pada kali ini. Nah, anak-anak coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kan ada orang petani yang sedang menyiram tumbuhan. Nah, ada juga ayam. Bentar. Ada ayam di sini. Nah, ayam memakan tumbuhan. Nah, gitu kan? Ada juga sapi, kerbau. Sapi, ada anak-anak bermain di sini, ada kelinci juga. Nah, itu menandakan apa? Bahwa baik manusia, tumbuhan, hewan itu saling membutuhkan. Gini maksudnya. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk makanan kita sehari-hari. Begitu juga tumbuhan juga membutuhkan manusia. Maksudnya gimana? Nah, ini manusia kan ada Pak petani menyiram air untuk tumbuhan. Jadi tumbuhan juga membutuhkan air untuk dia hidup. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan juga membutuhkan tumbuhan seperti sapi yang ada di ujung. Nah, sapi membutuhkan makanan, rumput. Nah, rumput kan tumbuhan. Nah, sebaliknya juga rumput juga membutuhkan sapi. Kenapa dia membutuhkan sapi? Nah, sapi kan habis dia makan nanti dia akan melalui metabolisme tubuh dia akan bahasa Indonesianya itu buang air besar lah, buang air besar. Kotoran hewan sapi tersebut bisa menjadi pupuk bagi tumbuhan sehingga tumbuhan bisa hidup subur. Nah, gitu. Terus pada kali ini kita akan belajar bagaimana sih tumbuhan itu bisa berkembang biak atau bisa menjadi banyak. Nah, kalau kita lihat manusia kan kalau dia mau melanjutkan keturunannya maka dia akan menikah. Nah, begitu juga kalau hewan, dia menikah, dia mempunyai anak dan segala macam. Kalau tumbuhan gimana? Kok bisa jadi banyak, dari satu tumbuhan bisa menjadi banyak? Bagaimana? Nah, kita akan di sini akan mempelajari yang namanya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dia memiliki namanya alat kelaminnya. Alat kelamin tumbuhan. Kalau di tumbuhan perkembangbiakannya itu disebut dengan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Bagaimana caranya? Yaitu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan dan pembuahan.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi pada tumbuhan itu ada namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sel kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut dengan benang sari. Ini ingat ya, benang sari ya. Benang sari. Kalau sel kelamin betina disebut dengan kepala putik. Ya, itu Bapak tandain. Ya. Benang sari yang banyak itu adalah sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan itu disebut dengan kepala putik. Itu ada tanda merahnya tuh, yang sebelah tengah, yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Nah, jadi tumbuhan itu ada mahkotanya. Kalau bagian bunganya ya, dia perkembangbiakannya secara kawin. Ada juga tumbuhan yang berkembang biak secara bertunas. Contohnya pisang. Nah, gitu. Kalau yang ini secara umum aja ya. Jadi tumbuhan itu berkembang biak secara generatif, yaitu diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari. Nah, jadi pada kepala sari itu ada serbuk-serbuk. Nah, serbuk-serbuk itu akan jatuh ke kepala putik. Ke kepala putik. Nah, setelah jadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, jadi serbuk sarinya tadi jatuh ke kepala putik, terus dia akan masuk ke bakal biji di tengah-tengah ini. Di tengah tuh ada nampak tuh bakal biji. Ya. Bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putik sel kelamin betina. Nah, jadi di dalam bakal biji ini, sabar. Bapak tandain dulu. Nah, bakal biji ini Bapak tandain. Aduh, kok bisa ya? Yang di tengah-tengah ini. Nah, disitulah terjadi kepala putik dengan serbuk sari itu saling bertemunya di situ, di bakal biji. Nah, hasil pembuahan tersebut, hasil nanti mereka bersatu antara serbuk sari dengan kepala putik itu yang terjadi di bakal biji. Nah, itulah yang akan menjadi buah nanti pada tumbuhan. Nah, begitulah caranya tumbuhan itu berkembang biak. Nah, bisa dibaca lagi di bukunya itu kan ada tuh keterangannya tuh. Nah, hasil pembuahan adalah zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan buah. Kemudian bakal buah akan menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ada antara lain yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, itu pembelajaran mengenai tumbuhan. Kalau misalkan kurang mengerti, bisa diulang-ulang lagi video ini, ya. Nah, terus dalam pembelajaran satu ini juga kita akan belajar yang namanya negara-negara ASEAN. Tahu ASEAN? Association Southeast Asian Nation. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, jadi ada di Asia Tenggara itu ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, ada Singapura, ada Indonesia negara kita, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Laos, ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam. Dan ada juga yang terbaru, yang baru masuk ke ASEAN, yaitu Timor Leste. Timor Leste itu negara bekas dulunya masih menyatu dengan Indonesia, namanya Timor Timur, terus memisahkan diri menjadi negara Timor Leste karena dia bukan bekas jajahan Belanda tapi bekas jajahan Portugis kalau tak salah Bapak. Nah, di ASEAN kita akan mengenal lebih jauh tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Indonesia itu bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden. Di
Di Indonesia sendiri itu sudah ada 7 presiden. Yang pertama Pak Soekarno, yang kedua Pak Soeharto, yang ketiga Pak B.J. Habibie, yang keempat Bapak Abdurrahman Wahid, yang kelima Ibu Megawati, Presiden wanita pertama Indonesia, yang keenam ada Bapak SBY, yang ketujuh ada Bapak Jokowi yang sekarang ini. Nah, ibu kota Indonesia, kepala pemerintahnya itu presiden ya. Ibu kota negara Indonesia apa? Jakarta. Nah, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Agama di Indonesia itu ada 6 sebenarnya ya. Ini yang masih yang lama ya, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang terakhir sebenarnya. Nah, iklim yang ada di Indonesia, iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Letak geografis, letak astronomis itu ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bentang timur dan 141 bentang barat. Nah, letak geografisnya itu Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia dan berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Luas daerah kita itu mungkin negara di ASEAN ini yang paling luas itu kita. Nah, luas wilayahnya itu ada 5.153.250 km persegi. Nah, jumlah penduduk di tahun 2012 itu terhitung di Indonesia, mungkin di ASEAN ini, ya memang di ASEAN ini, di Asia Tenggara, Indonesia memiliki penduduk yang paling banyak. Nah, di Asia Tenggara ya, ada 251.857.940 jiwa di tahun 2012. Nah, baik, selanjutnya itu ada negara Malaysia. Malaysia itu bentuk negara, Malaysia itu juga termasuk negara tetangga kita. Malaysia itu ada bagi dua bagian ya, daerah ya, ada yang dekat di Kalimantan itu Malaysia Sarawak biasa kita dengar. Ada Malaysia yang di berbatasan langsung dengan daerah Kepulauan Riau. Di sana di dekat Batam tuh di depannya ada Singapura, di sana lagi ada Malaysia. Nah, bentuk pemerintahan negara Malaysia itu bentuknya kerajaan, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu republik ya. Kepala negara Malaysia itu sultan yang dipertuang agungkan. Nah, ibu kota, kepala pemerintahnya ada Perdana Menteri. Nah, ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur. Nah, kalau Indonesia kan Jakarta, kalau Malaysia itu Kuala Lumpur. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Nah, bahasa resmi di sana ada bahasa Melayu. Agama yang ada di negara Malaysia itu ada agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu. Nah, terus iklim yang ada di Malaysia itu adalah iklim tropik. Nah, luas wilayah di Malaysia itu sekitar 300 km persegi, 300 ribuan lah. Nah, jumlah penduduknya itu 26.127 tahun 2006 di Malaysia. Nah, terus Thailand. Negara Thailand ini bentuk negaranya adalah kerajaan. Kepala negaranya raja dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kalau di Malaysia tadi kepala negaranya itu ya, sultan yang dipertuang agungkan. Kalau di Thailand itu raja. Nah, ibu kota negara Thailand itu Bangkok. Lagu kebangsaannya Pleng Chart. Bahasa yang ada di Thailand, bahasa resminya itu bahasa Thai, ada Cina juga, ada Inggris. Nah, agama resmi yang ada di Thailand itu agama Buddha, tapi juga di sana ada agama Islam dan Kristen. Iklimnya adalah tropik. Nah, luas wilayahnya itu sekitar 513.998 km persegi. Jumlah penduduknya itu sekitar 64 juta jiwa di tahun 2006. Itu Thailand.
Filipina. Kalau Filipina bentuk negaranya itu republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kota negaranya adalah Manila, lagu kebangsaannya Tierra Adorada. Bahasa resminya itu bahasa Tagalog, tapi di sana juga ada bahasa Inggris sama bahasa Spanyol. Agama di Filipina itu ada agama Katolik, Protestan dan Islam. Nah, iklimnya juga iklim tropik. Luas wilayahnya 300.324 km persegi, sedangkan jumlah penduduknya itu 85 juta jiwa di tahun 2006. Kamboja. Negara Kamboja di Asia Tenggara itu bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Lagu kebangsaannya Nokorich, bahasanya bahasa Khmer, bahasa resminya. Agama yang ada di Kamboja itu ada agama Buddha, Islam dan animisme. Agama tersendiri di Kamboja itu ada nama agamanya animisme. Iklim di sana juga iklim tropis. Memang rata-rata di Asia Tenggara ini iklim negara-negaranya itu adalah iklim tropis. Luas wilayah di Kamboja itu 181,40 km persegi. Nah, jumlah penduduknya itu tahun 2013 ada 15.205.539 juta jiwa di tahun 2013. Nah, Laos. Ada juga nama negara Laos, itu bentuk pemerintahnya republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Vientiane. Lagu kebangsaannya Peng Chat Lao, bahasa resminya bahasa Lao, bahasa Laos ya, bahasa Lao kalau di sana sebut, atau kita sebutnya gitu. Agama di sana itu ada agama Buddha, ada agama tribal, Islam dan Kristen. Iklimnya iklim tropis. Luas wilayahnya itu sekitar 235.804 km persegi. Jumlah penduduknya 6.695 juta jiwa lah tahun 2013. Terus ada Myanmar. Myanmar bentuk pemerintahannya itu sistem presidensial. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya Nay Pyi Taw. Lagu kebangsaannya Kaba Mai Kay. Bahasanya bahasa Myanmar, agamanya agama Buddha, Kristen, Islam, Hindu. Iklim di negara Myanmar itu tropis. Luas wilayahnya 678.036 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 55 juta jiwa di tahun 2013. Nah, terus ada negara tetangga kita yaitu Singapura. Dia berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Riau, yaitu terutama khususnya di Batam. Bentuk pemerintahan Singapura itu republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya adalah ibu kota Singapura. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura, bahasa resmi di sana adalah bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil. Agama yang ada di negara Singapura ada agama Buddha, Kristen, Islam, Tao dan Hindu. Nah, luas wilayahnya itu cuma 697,1 km persegi. Terus jumlah penduduknya di tahun 2004 itu diketahui cuman hanya 4.198 juta tahun 2004. Terus Timor Leste. Timor Leste ini negara yang juga termasuk baru bergabung di negara Asia Tenggara atau Association of South Asian Nation, ASEAN. Itu bentuk pemerintahnya itu republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya Dili, lagu kebangsaannya Patria, bahasanya itu bahasa Tetun, Portugis, Inggris, Indonesia. Karena dia dulu termasuk bekas daerah Indonesia, Timur dulu namanya, maka di sana juga masih ada bahasa Indonesia yang digunakan. Agama di sana ada agama Katolik, Protestan dan Islam. Luas wilayahnya itu 15.007 km persegi, jumlah penduduknya hanya 1 juta jiwa. Vietnam itu bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya Hanoi, lagu kebangsaannya Tien Quan Cha,
bahasa resmi di Vietnam itu bahasa Vietnam. Agama yang ada di sana ada agama Buddha dan ada agama Tao. Iklimnya iklim tropis. Luas wilayahnya 688 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 92 juta jiwa. Nah, itu negara-negara ASEAN ya. Kita lihat perbatasannya langsung. Ada satu lagi negara Thailand, negara ASEAN itu ada negara Brunei. Nah, dia ada negara Brunei itu bentuknya bentuk kekerajaan juga. Nah, di sini lihat, yang di atas itu yang warna ungu ada negara Myanmar. Myanmar. Terus yang warna hijau itu ada negara Thailand, yang warna merah itu ada negara Kamboja, warna biru agak keunguan itu Vietnam, warna coklat ada Laos. Bisa lihat yang di atas ya. Terus yang kecil, yang hijau kecil itu ada Singapura, Indonesia yang warna kuning yang paling besar. Terus Malaysia itu yang warna biru sama yang warna oranye Malaysia. Sedangkan warna merah titik dekat Malaysia itu ada Brunei Darussalam, dan warna biru ini ada Filipina. Nah, terus sebenarnya di sini ada Timor Leste ya. Bapak tandain dulu. Di sini ada Timor Leste di sini. Bapak tandain merah itu. Mungkin di gambarnya belum ada Timor Leste di mana. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika tidak dimengerti, mungkin videonya bisa diulang-ulang. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Itu saja dari Bapak. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.